Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bahwa kita akan membuka Singapura. Mudah-mudahan karena kita juga Singapura itu tergolong pusat pembelajarannya, mudah-mudahan nanti kita akan meningkat. Yang belanja ke Malaysia itu juga mungkin kita nggak tahu nih perkembangan di Desember ini kan, nanti mudah-mudahan meningkat, buka di jalur yang Singapura, mungkin mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi gitu kan. Menurunkan angka pernikahan anak, terutama di Oku Selatan, Oki, OI yang paling banyak itu lumbung pernikahan anak di Oku Selatan. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sumsel targetkan kenaikan wisatawan mancanegara libur Nataru. Angka pernikahan usia dini di Sumatera Selatan turun signifikan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 12 Desember 2025 bersama saya Dela Wawi. Pembuka rute penerbangan internasional menuju Sumatera Selatan diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya pada momentum libur Natal dan Tahun Baru. Meskipun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali membuka rute penerbangan internasional tahun ini, namun pemulihan jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman ke Sumatera Selatan belum berjalan optimal. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan bahwa pada Oktober 2025 jumlah wisatawan yang masuk hanya sekitar 834 orang, turun 10% dibandingkan bulan sebelumnya. Wahyu menjelaskan bahwa Wisman yang datang masih didominasi oleh negara-negara tetangga, terutama dari Malaysia sekitar 58%, Tiongkok 14%, Thailand 3%, dan India 1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembukaan rute internasional belum cukup kuat untuk meningkatkan arus kunjungan secara signifikan. Wisatawan mancanegara, ini tercatat wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Selatan pada bulan Oktober itu mencapai 834 kunjungan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi September atau turun sebesar 10,61%. Sementara itu, statistisi ahli media BPS Sumatera Selatan, Eva Danianti menilai bahwa pariwisata Sumatera Selatan sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan. Namun peningkatan wisatawan mancanegara masih terbatas karena rute penerbangan langsung masih minim. Lonjakan pada Agustus hingga September juga dipengaruhi oleh agenda latihan gabungan TNI dengan militer Amerika dan Australia, bukan murni karena aktivitas wisata. Ia berharap momen Natal dan Tahun Baru 2026 dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan. Yes, sudah lumayan baik ya, tapi karena kita baru ada membuka satu ya, Malaysia ya, jadi sehingga jumlahnya juga tidak terlalu signifikan misalkan. Namun katanya ada lagi kebijakan bahwa kita akan membuka Singapura. Mudah-mudahan karena kita juga Singapura itu tergolong pusat pembelajarannya, mudah-mudahan nanti kita akan meningkat. Yang belanja ke Malaysia itu juga mungkin kita nggak tahu nih perkembangan di Desember ini kan, nanti mudah-mudahan meningkat, buka di jalur yang Singapura, mungkin mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi gitu kan. Eva berharap dengan adanya rencana pembukaan rute baru Palembang-Singapura yang dijadwalkan mulai awal tahun depan dapat meningkatkan minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang dapat menjadi pilihan utama wisatawan untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Pada libur Nataru lalu, jumlah pengunjung meningkat hingga 30%, menandai tingginya minat masyarakat terhadap destinasi wisata bernuansa alam di tengah kota. Manajer operasional Taman Wisata Alam Punti Kayu, Raden Aska, mengatakan kunjungan harian yang biasanya hanya puluhan orang pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru melonjak menjadi ratusan.
Mungkin ada sekitar 20% sampai 30% yang dibandingkan hari biasa. Dilihat dari tahun-tahun sebelum itu pas tanggal 1 Januari itu biasanya puncaknya. Yang nomor 2 itu sebelum tanggal 31 Desember itu biasanya tanggal 1 yang puncaknya. Punti Kayu tetap menjadi destinasi favorit keluarga karena menawarkan suasana sejuk dan area rekreasi yang luas. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Oka, warga Sukarame, berharap ada inovasi soal pengembangan pariwisata di Kota Palembang. Sekarang ini yang terjadi sejak dibukanya tol Lampung-Palembang, orang Palembang pada semua ke Lampung. Sementara dari Lampung sedikit ke Palembang. Palembang tidak punya pariwisata yang bagus sekarang ini. Cuman ada Pulau Kemarau, Jembatan Ampera yang bisa dilihat. Kalau mall orang udah bosan. Paling wisata kuliner, pempek, martabak. Tidak ada wisata baru atau apa yang dibuat misalnya. Nggak tahu saya bagaimana dunia pariwisata saat ini di Kota Palembang. Itu aja komentar saya. Semoga ada inovasi, ada pembaruan, ada gebrakan baru. Halo, Assalamualaikum. Saya Yayen sebagai warga Seberang Ulu. Kalau bisa pemerintah juga membuka peluang kunjungan wisata ke daerah ini. Karena di sini juga banyak wisata sejarah seperti Taman Bacaan, Kampung Arab, dan Rumah Arab yang berusia 100 tahun lebih. Belum lagi wisata kuliner khas Palembang juga banyak di Seberang Ulu. Jadi kami warga Seberang Ulu dapat memanfaatkan kunjungan itu dengan berjualan mulai dari makanan dan produk olahan lain-lainnya. Saya Umar, siswa SMA di Palembang. Sebagai pelajar, menurut saya liburan di Palembang tidak kalah seru. Salah satunya menikmati wisata tantangan yang menyusuri Sungai Musi di sore hari bersama keluarga dan teman. Namun, pemerintah dan pengelola wisata harus menyiapkan fasilitas pelindung untuk wisatawan seperti jaket pelampung dan juga harus memastikan kondisi sungai di saat yang aman untuk disusuri. Untuk mengetahui bagaimana geliat pariwisata dan kesiapan pelaku usaha seperti travel agen menghadapi momentum libur akhir tahun ini, berikut wawancara Muhammad Maulana bersama salah satu pengusaha travel di Kabupaten Banyuasin, Emi Suryadi. Oke, Pak Emi, menjelang momen liburan Natal dan Tahun Baru 2025 ini, bagaimana Bapak melihat peningkatan minat wisata masyarakat Banyuasin untuk tahun ini, Pak? Sejauh ini sampai dengan hari ini tidak ada peningkatan apapun. Tidak tahu kalau seandainya nanti menjelang tahun baru. Untuk saat ini seperti biasa. Oke, kalau Pak Emi lihat sendiri destinasi apa nih Pak yang paling banyak diminati pelanggan travel Bapak pada musim liburan tahun ini? Biasanya daerah-daerah wisata alam yang banyak dikunjungi. Beberapa tahun yang lalu pelonjakan itu sangat signifikan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, terutama saat travel kami kan dari Bandung ke Jambi dan Bandung kan gitu. Rata-rata yang dikunjungi destinasi wisata alam seperti banyak tersebar di wilayah Jawa Barat. Oke, langkah apa nih Pak yang Bapak dan rekan pelaku usaha travel lakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal jika terjadi lonjakan permintaan? Kami menyiapkan armada yang pariwisata karena untuk kendaraan wisata berbeda dengan kendaraan reguler. Nah, ketika itu ternyata untuk armada wisata itu mengalami kekurangan karena peningkatan lonjakan penumpang, kami biasanya reguler akan menyupport wisata kan, dan sebaliknya. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap pengembangan sektor pariwisata di Sumsel khususnya di Kabupaten Banyuasin sendiri ke depan agar semakin mampu menarik wisatawan lokal maupun luar daerah? Untuk Banyuasin sendiri sejauh ini kita belum punya destinasi wisata unggulan yang selama ini digadang-gadang hanya C9 yang merupakan ikon dunia, tapi untuk pemeliharaan, perawatan bahkan untuk promosi pun tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Banyuasin.
Dan harapan kami seluruh sektor lah untuk mempromosikan bahwa di Banyuasin itu ada destinasi wisata dunia yang setiap tahunnya menjadi kebanggaan dunia, yaitu Sungai Sembilan. Oke, terima kasih Pak Emi atas kesempatan waktunya untuk berbincang bersama kami pada pagi hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Emi, salah seorang pelaku usaha travel di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Angka pernikahan usia dini di Sumatera Selatan turun signifikan berkat edukasi dan pengawasan dispensasi nikah yang lebih ketat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat penurunan angka kasus pernikahan usia dini dalam 2 tahun terakhir secara signifikan. Sebelumnya, Sumsel menduduki peringkat kedua nasional kasus pernikahan usia dini pada 2023 lalu. Penurunan angka ini terjadi setelah pemerintah daerah melakukan upaya edukasi hingga ke pelosok desa dan memperketat proses dispensasi nikah. Kasih Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Sumsel, Said menjelaskan tren pernikahan anak banyak terjadi di daerah pinggiran, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Ogan Komering Ilir Oki, dan Ogan Ilir. Minimnya akses informasi serta rendahnya pendidikan menjadi faktor maraknya pernikahan dini di daerah tersebut. Dengan pendampingan langsung penyuluh resiko kesehatan, potensi stunting, serta dampak psikologi dan sosial dari pernikahan dini, masyarakat mulai memahami bahaya praktik tersebut. Selain itu, DPPPA Sumsel juga selektif dalam memberikan dispensasi pernikahan. Menurutnya, upaya inilah yang ikut menekan angka pernikahan anak di Sumsel. Nah, setelah kita ada kebijakan, ada surat edaran dari Pak Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu, ada surat supaya untuk 17 kabupaten kota kepala daerahnya, terutama terkhusus ke UPT, ke Dinas PPA 17 kabupaten kota untuk menurunkan angka pernikahan anak, terutama di Oku Selatan, Oki, OI yang paling banyak itu lumbung pernikahan anak di Oku Selatan. Di mana itu? Nggak mungkin di perkotaan, daerah yang kurang jangkauan pengetahuan pendidikan, kurang jangkauan informasi dan lain sebagainya itu. Said menambahkan penurunan kasus ini menjadi sinyal positif sebagai upaya perlindungan anak di Sumsel. Pemerintah daerah memastikan program pencegahan terus digencarkan sebagai bagian dari penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak sesuai arah kebijakan nasional. Naurazianya melaporkan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Sepanjang tahun 2025 tercatat 377 kasus pencurian, penggelapan, dan penadahan tanda buah segar atau TBS sawit di Sumatera Selatan. Maraknya kasus pencurian tandan buah segar atau TBS sawit di Sumatera Selatan mendorong pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan untuk mengambil langkah tegas. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Andirian R. Jayadi mengatakan penangkapan kasus ini akan menggunakan delik khusus agar para pelaku merasa efek jera. Selama ini banyak yang masuk kategori tindak pidana ringan sehingga tidak memberikan efek jera dalam rapat koordinasi yang digelar di Palembang kemarin. Rapat koordinasi yang melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil identifikasi yang menunjukkan adanya celah hukum dalam penanganan kasus pencurian TBS. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Andirian mengatakan Polda Sumatera Selatan akan memperkuat dasar hukum dengan menggunakan Undang-Undang Perkebunan sehingga proses penindakan bisa lebih efektif dan sesuai dengan jenis kejahatan yang terjadi. Dalam penanganan persoalan-persoalan pencurian ini kita menggunakan delik khusus
Delik khusus yang mana? Delik khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan. Ancaman hukumannya lebih kuat, lebih tinggi. Khusus untuk pelaku pencurian itu diancam hukuman 4 tahun. Kemudian penadahannya sendiri itu 7 tahun. Tapi ada syarat formil. Syarat formilnya apa? Harus ada HGU. Selain membahas penerapan delik khusus, rakor tersebut juga menyentuh beberapa persoalan lain terkait industri kelapa sawit di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah fenomena pendirian pabrik kelapa sawit tanpa kebun yang semakin memperburuk persoalan pencurian TBS. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai penanganan masalah tersebut tidak hanya harus melalui pendekatan represif, tetapi juga harus ada upaya pencegahan. Penyelesaian tidak hanya semata-mata referensif, pendekatan preventif tetap diperlukan. Ya, kepolisian tentu ada perspektif lain, apakah ini mau ambil efek jerah, tapi saya juga tidak kalah setuju juga kalau ini preventif, mulai dari pencegahan misalnya perhatian berupa CSR yang kena sasaran, misalnya dengan pencegahan dengan pemasangan CCTV ataukah dengan pengawasan yang ketat tapi humanis. Peningkatan jumlah kasus pencurian TBS sepanjang tahun 2025 juga menjadi perhatian serius sehingga saat ini tercatat ada 377 kasus yang melibatkan pencurian, penggelapan, dan penadahan TBS. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya adanya regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam rapat ini, pihak pemerintah dan aparat penegak hukum sepakat untuk memperkenalkan regulasi baru yang akan mengatur pengawasan lebih ketat terhadap sumber TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit. Sebagai langkah konkret, tim pengawas juga akan dibentuk untuk memeriksa legalitas lahan dan memastikan bahwa seluruh proses distribusi TBS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah berharap dengan adanya upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan pencegahan yang lebih baik, masalah pencurian TBS ini dapat segera diminimalisir dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, berikut kita hadirkan Cek Fakta. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Di awal Desember 2025, lini masa media sosial diramaikan kabar soal siklon tropis 97S yang disebut-sebut akan mengepung Pulau Jawa. Narasi ini diunggah sejumlah akun Facebook seperti Info 4 Kota, Saintek ID, dan Leo Boys Koirudin pada 2 hingga 5 Desember 2025. Isi klaimnya, BMKG disebut memperingatkan potensi besar siklon 97S yang akan memicu hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di berbagai wilayah Jawa, serta gelombang tinggi di perairan selatan Jawa. Kabar ini muncul di tengah maraknya bencana hidrometeorologi di Sumatera, sehingga mudah menimbulkan kepanikan. Faktanya, penelusuran Cek Fakta menunjukkan melalui unggahan di akun resmi media sosialnya, BMKG menegaskan informasi tersebut tidak benar. BMKG menyatakan tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi apapun terkait siklon 97S yang diklaim akan mengepung Jawa. Narasi yang beredar di Facebook itu bukan berasal dari BMKG dan tidak punya dasar data meteorologi yang valid. BMKG juga mengingatkan informasi cuaca dan peringatan dini hanya disampaikan melalui kanal resmi BMKG dan selalu diperbarui secara berkala. Masyarakat diminta merujuk ke sumber resmi agar tidak mudah termakan kabar menyesatkan. BMKG memang pernah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan bibit siklon tropis 97S, tetapi konteksnya berbeda.
Peringatan itu diterbitkan 18 November 2025, bukan awal Desember, dan tidak berkaitan dengan Pulau Jawa. Saat itu bibit siklon terpantau di Laut Timur, Selatan Kepulauan Barbar-Tanimbar, dengan peluang tinggi berkembang menjadi siklon tropis ditujukan untuk wilayah timur Indonesia. Kesimpulannya, klaim bahwa BMKG memperingatkan siklon 97S akan mengepung Pulau Jawa adalah tidak benar. Selalu cek ulang informasi cuaca ke situs aplikasi atau akun resmi BMKG sebelum ikut menyebarkannya. Cek fakta. Sebuah unggahan Facebook dari akun Ilham Nugraha mengklaim bahwa Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Gufron Mukti, telah mengajukan kenaikan iuran BPJS hingga 50% kepada Presiden Prabowo Subianto. Unggahan itu disertai dengan foto Dirut BPJS dan keluhan soal layanan BPJS yang disebut merugikan masyarakat. Klaim ini menuai komentar dan dibagikan warganet sehingga menimbulkan kekhawatiran iuran BPJS akan naik drastis. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak sesuai fakta. Melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri, BPJS Kesehatan menegaskan sampai saat ini tidak ada kenaikan iuran dan tidak ada perubahan regulasi terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Artinya, informasi soal kenaikan 50% itu bukan berasal dari BPJS Kesehatan dan tidak didukung keputusan resmi apapun. BPJS juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi yang berseliweran di media sosial, terutama yang tidak mencantumkan sumber resmi. Jika menemukan informasi mencurigakan yang mengatasnamakan BPJS, masyarakat dipersilakan melaporkan melalui kanal pengaduan resmi atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Di sisi lain, pemerintah memang sedang membahas tarif BPJS, tetapi proses itu belum final dan belum menghasilkan keputusan kenaikan iuran, apalagi sampai 50%. Klaim bahwa Dirut BPJS Kesehatan mengajukan kenaikan iuran BPJS 50% adalah tidak benar atau berita hoax. Pastikan selalu mengecek kabar soal iuran dan layanan BPJS langsung ke kanal resmi sebelum percaya dan ikut menyebarkannya. Cek fakta. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumsel targetkan kenaikan wisatawan mancanegara libur Nataru. Angka pernikahan usia dini di Sumatera Selatan turun signifikan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI-Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui rri.co.id dan layanan WhatsApp kami di 0821 7927 0000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.